Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari masalah suhu, kalor, dan pemuaian. Ya. Nah, ini suhu adalah derajat, ya, derajat panas dinginnya suatu benda, ya, dinginnya suatu benda, ya, suatu benda. Ini definisi daripada suhu. Nah, di sini alat ukur suhu itu adalah termometer, ya. Termometer. Nah, di sini termometer itu ada termometer zat cair, maksudnya ya. Ada termometer itu Celsius, ada termometer Kelvin, ada termometer Reaumur, ada termometer Fahrenheit. Nah, di sini kebetulan kita ini menggunakan di negara kita menggunakan termometer Celsius, ya. Tapi termometer yang standar internasional itu adalah Kelvin, ya. Nah ini termometer Celsius ini bisa diubah menjadi Kelvin, ya. Yaitu misalkan T derajat Celsius berapa Kelvin, yaitu nanti T ditambah dengan 273. Nah, ini untuk mengkonversi satuan Celsius menjadi Kelvin. Misalkan 30 derajat Celsius berapa Kelvin ini, ya. Nah, ini. Maka 30 tambah 273 itu sama dengan 310. Nah ini. Jadi 30 derajat Celsius sama dengan 303 Kelvin. Nah ini, ya. Jadi di Indonesia ini menggunakan termometer Celsius semuanya, ya, tidak campuran, tidak Reaumur, tidak Fahrenheit. Nah, jadi setiap negara itu termometernya hanya satu. Misalkan Reaumur ini hanya digunakan untuk di negara Amerika, tapi yang standar SI itu standar internasional itu adalah Kelvin. Nah, ini adalah gambaran, ya, daripada termometer zat cair. Jadi di sini termometer itu ya berguna untuk mengukur suhu suatu benda. Misalkan suhu badan manusia itu suhunya yang normal, yang sehat itu 36 derajat Celcius atau 37 derajat Celcius. Tapi untuk air yang mendidih itu suhunya hanya 100 derajat Celcius. Tapi untuk minyak atau oli ya suhunya yang maksimal tidak 100, lebih dari 100. Misalkan kalau logam besi itu suhunya yang maksimal tuh bisa mencapai 1000 lebih derajat Celcius. Kita akan mempelajari suhu sudah, kita akan ke kalor. Kalor ini ya sama dengan panas, ya. Panas simbolnya itu ya Ki. Nah, nanti satuannya adalah Joule, ya. Joule. Jadi panas ini ada panas alami, ya, misalkan sinar matahari, ya. Nah, ini kita selalu menerima panas matahari, ya, kalau siang hari. Kalau malam hari ya tidak panas, ya, karena mataharinya sudah tenggelam, ya. Nah, di sini ada juga panas buatan, misalkan yang dihasilkan oleh kompor gas atau kompor bahan bakar yang lain, atau misalkan api unggun, itu merupakan panas buatan. Nah, di sini kalor ini merupakan salah satu bentuk energi, ya. Salah satu bentuk energi. Jadi energi itu ada energi kalor, ada energi bunyi, ada energi listrik, ada energi gerak. Maka di sini satuan kalor itu adalah Joule, ya, atau disingkat dengan J, karena energi itu pasti satuannya berupa Joule. Nah, itu, ya. Nah, ini benda kalau menerima panas, ya. Benda kalau menerima panas atau menerima kalor, ini akan ada akibatnya. Yang pertama akan mengalami kenaikan suhu. Kalau benda menerima panas, misalkan suhunya itu 20 derajat Celcius, ya. Maka kalau kena panas maka suhunya akan berubah menjadi 100 derajat Celcius. Ini suhu akhir, ya. Jadi simbol suhu itu T awal ini, misalkan 20 derajat Celcius diberi panas, maka akan kenaikan suhunya menjadi 100. Misalkan kamu memasak air, ya. Ini memasak air, nah di sini diberi panas, diberi kalor, maka suhunya akan berubah menjadi suhu maksimal, yaitu didih air itu adalah sebesar 100 derajat Celcius. Untuk air, tapi untuk minyak ya suhunya di atas 100, gitu kan. Jadi setiap zat
itu memiliki titik didih yang berbeda-beda. Ini kita selain benda itu menerima panas, selain mengalami kenaikan suhu juga akan mengalami perubahan wujud zat ya. Nah, di sini mengalami perubahan wujud zat. Nah, mengalami perubahan wujud zat. Zat ini ada 3 macam, ada zat cair, ada zat gas, ada zat padat ya. Jadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Jadi misalkan es. Nah, es ini kan zat padat. Kalau kena panas maka dia akan berubah jadi air, jadi berupa zat cair. Ini kan zat es ini zat padat, ini air ini berubah zat cair. Maka air ini kalau dipanaskan lagi maka berubah jadi gas. Jadi air ini kalau dipanaskan terus akan menguap, berubah jadi gas. Nah, nanti ketiga, benda kalau menerima panas itu akan pemuaian. Nah, akan mengalami pemuaian. Nah, nanti kita akan membahas masalah pemuaian. Pemuaian itu seperti apa ya? Nah, sekarang kita akan membahas masalah pemuaian ya. Pemuaian itu apa ya? Nah, ini. Pemuaian itu adalah benda akan mengalami perubahan, jadi bertambah ya. Bertambah panjangnya, semakin panjang. Bisa bertambah luas, jadi semakin luas gitu ya. Dan bertambah volume. Jadi nanti pemuaian itu nanti ada pemuaian pada zat padatnya. Nah, ini pemuaian pada zat padat, ada pemuaian pada zat cair, dan ada pemuaian pada zat gas ya. Pemuaian pada zat gas. Jadi pemuaian pada zat padat ini ya. Zat padat ini nanti akan ada 3 jenis pemuaian pada zat padat. Itu nanti ada pemuaian ini ya. Pemuaian panjang, pemuaian panjang, ada pemuaian luas, ada juga pemuaian ini volume ya, volume ya. Nah, ini untuk zat padat. Jadi zat padat ini ada 3 fase, ada fase pemuaian panjang, ada pemuaian luas, dan ada pemuaian volume. Tapi untuk zat cair dan zat gas ini hanya ada mengalami pemuaian volume saja. Nah, ini volume ya, mengalami pemuaian volume saja untuk zat cair dan zat gas. Tapi untuk zat padat ada 3 jenis pemuaian, yaitu pemuaian panjang, luas, dan volume. Nah, kita akan membahas pemuaian panjang dulu. Nah, ini adalah alat ukur pemuaian panjang ya. Ini bukan tungku untuk sate ini ya. Nah, ini alat ukur untuk panjang yang disebut dengan Mas Henbrook ya, itu ada tulisannya. Pemuaian panjang ini ya, misalkan di dalam kehidupan sehari-hari adalah rel kereta api ya. Kereta api ini kalau kena panas akan mengalami pemuaian, kalau kena dingin atau ini ya malam itu akan mengalami penyusutan. Maka nanti di kereta api ini antara sambungan ada diberi rongga nanti supaya kalau musim dingin atau malam itu dia akan menyusut, tapi kalau kena panas atau siang hari itu akan memuai, maka antara relnya itu diberi rongga. Begitu juga dengan kabel telepon di sini ya. Kabel-kabel itu antara tiangnya tidak tegang, tidak keras, tapi diberi seperti gambar itu supaya nanti kalau musim dingin atau malam hari itu kabel telepon akan menyusut, jadi seperti panjang itu makin mengecil. Tapi kalau siang hari akan mengalami pemuaian, maka kabel telepon itu dibuat agak seperti gambar di situ kan. Nah, begitu juga dengan kusen dengan kacanya ya. Ini kusen gambar, kusen jendela ya. Jadi antar kusennya. Jadi di sini kusen tidak begitu menghimpit kacanya. Karena di sini kalau kaca pemuaiannya cepat, kalau kusen kayu itu kan pemuaiannya lambat. Jadi kusen itu tidak terlalu rapat untuk menghimpit kacanya. Jadi ada rongga-rongga. Nah, tadi kita telah melihat alat ukur untuk pemuaian panjang, dan kita pun sudah melihat dalam kehidupan sehari-hari pemuaian itu ya. Jadi pemuaian itu bisa di rel kereta api. Jadi rel kereta api itu antara sambungannya ada rongga gitu kan.
supaya nanti ada untuk memberi kesempatan. Jadi kalau ini antara Samuel itu kan ada rongganya tidak begitu rapat. Jadi kalau dia kena panas, antar sambungannya akan memuai masing-masing sambungannya itu ya. Tapi kalau kena dingin, dia itu akan menyusut, jadi panjangnya pendek. Di sini selain pemuaian pada rel kereta api juga tadi udah pada kabel telepon ya. Di kabel telepon itu antara tiangnya dibuat apa bahasa Sunda melondong gitu ya, tidak tegang gitu ya. Atau yang lainnya misalkan pemuaian itu pada kusen jendela, jadi antara kaca dengan kusennya itu, jadi kusennya itu tidak menghimpit rapat gitu kan, karena kaca itu pemuaiannya lebih cepat dibandingkan dengan kusen yang terbuat dari kayu. Nah itu contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melihat rumus perhitungan pemuaian panjang ya. Nanti setelah membahas masalah pemuaian panjang, kita akan membahas masalah pemuaian luas dan juga pemuaian volume. Nah ini pemuaian pada zat padat ya. Misalkan ini logam ya, zat padat itu bisa logam ya. Logam itu ya bisa berupa besi ya, bisa berupa baja, bisa berupa kuningan, bisa berupa aluminium dan lain-lain. Itu merupakan zat padat. Nah, itu berupa logam tadi ya. Misalkan ini besi ya. Nah, logam besi. Ini panjangnya ini ya, panjangnya. Nah, ini disebut dengan panjang awal ya. Nah, ini kan panjang awal, suhunya juga suhu awal T0. Nah, ini panjang besi ini kalau kita panaskan, ini misalkan ini dipanaskan, nah diberi panas, diberi kalor ya, maka besinya akan bertambah ke sini. Nah, gitu ya. Nah, ini disebut dengan pemuaian. Kalau ini panjang awal, nah ini dari sini sampai ke sini namanya panjang akhir. Jadi besi itu kalau kena panas akan memuai. Jadi panjangnya semakin bertambah ya. Nah, disebut dengan ini namanya panjang akhir setelah dipanaskan. Jadi besi itu kalau kena panas, diberi panas, akan mengalami pemuaian, juga suhunya akan berubah, suhunya akan bertambah ya. Nah ini namanya LO, panjang awal, ini panjang akhir. Nah ini nanti ada selisih kan antara panjang awal dengan panjang akhir. Nah ini namanya delta L, pertambahan panjang. Jadi di sini L0 ini adalah panjang awal ya. Panjang awal. LT adalah panjang akhir ya. Panjang akhir. Ini ya. Panjang akhir. Delta L ini adalah pertambahan panjang. Pertambahan panjang ya. Nah, ini pertambahan panjang. Ini nanti satuannya yang standar, yaitu ini meter ya, ini semuanya meter. Tapi nanti kalau senti harus dirubah jadi meter, atau milimeter harus dirubah jadi meter. Nah ini dari gambar bisa diketahui ya. Ini kan delta L, pertambahan panjang. Jadi delta L itu adalah selisih kan, selisih antara panjang akhir. Ini kan lebih panjang. Nah, dikurangi panjang awal. Ini namanya delta L, pertambahan panjang atau pemuaian ya. Nah, ini pemuaian pada zat padat. Pemuaian pertambahan panjang pada zat padat ini nanti sangat tergantung pada panjang awal daripada logam itu sendiri, dan juga ini koefisien dari logam tersebut nanti, dan juga perubahan suhu. Nah ini nanti ya pemuaian. Jadi di sini alfa ini adalah merupakan koefisien ya. Koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang ya. Nanti satuannya per derajat Celcius, atau nanti bisa juga per derajat Kelvin, nanti tergantung kepada soal ya. Nah ini perubahan suhu, ini perubahan suhu ya,
akibat adanya benda itu menerima panas, perubahan suhu. Nah ini ya, perubahan suhu itu yaitu kan suhu akhir dikurangi suhu awal ya. Nah ini suhu ini itu ya, T ini suhu akhir. Nah ini suhu akhir. Nah, ini T0 ini adalah suhu awal. Nah itu. Koefisien muai panjang baja nanti ada harganya. Koefisien muai besi nanti ada harganya. Koefisien muai kuningan nanti harganya juga ada. Koefisien muai aluminium nanti ada harganya ya. Nanti antara logam ini dan yang lainnya itu tidak sama harga koefisiennya. Nanti semakin besar harga koefisien ini ya, maka pemuaiannya akan semakin cepat ya, walaupun diberi panas yang sama. Di sini kan delta L itu yang tadi itu adalah delta L itu ya. Delta L itu ini kan LT dikurangi L0 ini. Jadi delta L itu sama dengan yang ini ya. Terus ininya L0 kali alfa kali delta T. Maka nanti LT-nya itu ini min, kalau pindah ke sini jadi jadi plus kan. Nah ini ya. Nah ini T yang ini. Kenapa ada ini ya? Ini karena berasal dari ruas sebelah kiri ya. Itu. Maka dari rumus ini secara matematis bisa jadi begini ya. Nah ini ya. Nih, jadi ini rumus untuk mencari panjang akhir karena diberi panas ya. Bisa rumus juga ini juga sama. Nanti pakai rumus yang di atas yang ini dengan yang ini nanti hasil akhir akan sama. Nah, nanti ini untuk mencari panjang akhir, ini untuk mencari pertambahan panjang akibat logam itu diberi panas. Ya. Nanti kita lihat contoh soalnya. Nah ini daftar harga daripada koefisien muai panjang ya, atau alfa. Di sini aluminium koefisien muai panjangnya sebesar 0,00026. Koefisien kuningan yaitu lihat di tabel ya 0,00019. Tembaga begitu juga ya, besi dan lain-lain. Nanti bilangan itu kan bilangan desimal atau bilangan bentuk panjang. Nanti kita bisa dirubah bilangan itu menjadi bilangan berpangkat atau notasi ilmiah ya. Nah, di sini kita sudah membahas tentang notasi ilmiah di kelas 10. Ini bilangan bentuk panjang atau bilangan desimal. Ini atau ini. Nanti kita akan dirubah jadi bilangan berpangkat atau notasi ilmiah ya. Nah ini kan sama aja dengan 2,6 kali 10 pangkat min 5 ya. Jadi kenapa ini min 5? Ya karena sampai angka 2 nya ada 5 langkah. Coba 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kalau jadikan bilangan berpangkat yang ini jadi 1,9 kali 10 pangkat min 5. Kenapa min 5? Ya karena sampai angka 1 itu 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah ini bilangan bentuk panjang atau desimal, ini bilangan berpangkat atau notasi ilmiah ya. Notasi ilmiah itu yang di sininya itu bilangan pokoknya harus kurang dari 10. Misalkan begini, 0,0067 ya. Ini kalau jadikan notasi ilmiah sama aja dengan 6,7 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, kenapa min 3? Karena ini kan 1, 2, 3 itu sampai ke angka 6 ya, min 3. Nah ya ini bisa aja sama aja dengan 67 10 pangkat min 4 ya. 10 pangkat min 4. Kenapa min 4? Karena sampai angka 7 ada 4 langkah. 1, 2, 3, 4.
Kenapa ini pangkatnya min? Ya ini menunjukkan bilangan-bilangan ini kecil ya. Beda lagi kalau pangkatnya positif, misalnya gini 6, 7. Nah ini ya. Nah ini sama aja dengan 7 kali 10 pangkat 4 ya. Nah, pangkatnya di sini adalah positif. Kenapa 4? Ya, karena ini kan 1, 2, 3, 4 sampai sama 7. Bisa aja begini 6,7 kali 10 pangkat 5. Nah, sama. Jadi yang ini dengan ini sama saja. Ini pangkat 5 karena komanya di sini. Kalau ini pangkat 4 tidak ada koma. Jadi ini pangkat itu bisa positif, bisa juga negatif. Kalau positif berarti kan angka itu besar ya. Nah itu. Nah ini bilangan desimal dirubah jadi notasi ilmiah ya. Nah itu. Ini ada contoh soal ya. Sebatang baja yang panjangnya 2 meter dipanaskan sehingga suhunya berubah dari 40 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Jika diketahui koefisien muai panjangnya sebesar 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Berapakah panjang baja itu sekarang? Dari soal kita bisa mengidentifikasi ya. Diketahuinya itu ya panjang awalnya 2 meter, suhu awal 40 derajat karena dipanaskan sehingga suhunya jadi berubah, jadi naik menjadi 70 derajat Celcius. Ini baja ya. 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Ditanyakan ditanyakan panjang akhir. Maka panjang akhirnya kita jawab ya. Maka panjang akhirnya sebesar ini kan LO 1 tambah alfa kali delta T ya. Delta T. Nah sini kan delta T-nya adalah suhu akhir dikurangi suhu awal, yaitu 70 derajat dikurangi 40 ya. Dikurangi 40 nanti sebesar 30 derajat Celcius. Jadi di sini panjang awalnya 2 meter. Tambah 1 ininya koefisien muai panjangnya ini kan 1,1 kali 10 pangkat min 5. Terus delta T-nya sebesar 30 ya. Nah, itu. Nanti ini sama aja dengan 2, 1 tambah 1,1 kali ini bisa aja jadi 3. Nanti ini berubah jadi 10 pangkat min 4 yang tadinya min 5 ya. Karena 30 10-nya untuk mengurangi min 4. Jadi kan min 5 dikurang tambah 1 jadi min 4. Jadi ini kan 10 pangkat min 5 dikalikan dengan 10 pangkat 1 nanti 10 min 5 plus 1 jadi hasilnya 10 pangkat min 4 ya. Nah ini jadi min 4. Nah ini. Nanti sudah begitu ini 2 1 tambah 3 kali 1,1 ini adalah 3,3 kali 10 pangkat min 4. Nanti sudah begitu ini kan nanti 2 jadi 1 tambah. Nah ini nanti dirubah jadi bilangan desimal. Ini kan bilangan berpangkat. Jadi kalau berubah jadi bilangan desimal jadi 0,00033. Nah itu ya. Kenapa ini begini ya? Karena ini 4 sampai ke angka 3 ada 4 langkah 1, 2, 3, 4. Nah itu ya. Nah nanti ini sama aja dengan 2 1 tambah ini jadinya 1,00033. Nah itu kan. Jadi 1 ditambah dengan ini hasilnya ini. Nanti ini dikalikan 2 jadi nanti 2,00066. Nah ini merupakan harga pertambahan panjang sebesar ini 2 lebih ya. Nah ini ada soal yang lainnya, yaitu sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Dari soal kita bisa menulis diketahuinya ya. Nah ini panjang awalnya sebesar 1000 cm ya. Terus ini perubahan suhu ya, delta T. Bukan suhu akhir, bukan suhu awal, tapi dalam kalimat soal itu adalah
ada perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Karena dalam soal itu berupa logamnya logam baja, berarti koefisien muai bajanya sebesar ini 10 pangkat min 5. Ditanyakan di sini adalah pertambahan panjang, bukan LT, bukan ya, bukan ini ya. Ini salah, kalau LT mah adalah merupakan panjang akhir. Tapi yang ditanyakan kan berapakah pertambahan panjang. Jadi kalau pertambahan panjang itu delta L ya. Nah ini. Jadi nanti delta L-nya berapa gitu kan? Maka dijawab delta L-nya itu adalah itu kan L0 kali alfa kali delta T kan. Nah itu. Nah, di sini L0-nya kan 1000. 1000 alfanya itu 1,1 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan 50 derajat Celcius. Maka di sini ini kan nolnya 3 ya. Nah, ini sama aja dengan 10 pangkat plus 3. 1000 itu kan sama aja bilangan berpangkatnya 10 pangkat 3. Ini 1,1 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini kan 5 kali 10 pangkat plus 1 kan gitu, sama aja kalau diubah jadi bilangan berpangkat ya. Nah, ini kan 10 pangkat 3, ini 10 pangkat 1 ya. Nah, ini jadi kan 10 pangkat 3. Ini kalau kita bicara masalah pangkat ya. 10 pangkat 3, 10 pangkat min dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat 1. Nah, ini hasilnya sama aja dengan 10. 3 dikurangi 5 ditambah 1. Jadi ini hasilnya 10 pangkat ini min 1 ya. Nah, itu ya. Min 1. Maka di sini sama aja dengan 1,1 itu kan kali 5. Nah, ini bilang pokoknya kan. Tadi kan 10 kali pangkat min 1. Jadi 3 dikurangi 5 itu kan min 2. Min 2 ditambah 1 jadinya min 1. Nah, ini sama aja dengan 1,1 kali 5. Jadi 5,5 kali 10 pangkat min 1 cm ya. Ini cm, satu cm karena di sini kan soalnya di cm ya. Nah, jadi ini pertambahan panjangnya sebesar ini 5,5 10 pangkat 5,5 10 kali 10 pangkat min 1, atau kalau bilangan desimalnya sama aja dengan 0,55 cm. Jadi bilangan notasi 5 ini bilangan desimal ya. Nah, itu. Nah, ini ada tugas yang harus kamu kerjakan, ada 4 soal. Tugas ini berupa penguasaan konsep. Selamat berjumpa lagi di materi pemoian ya, di pertemuan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.